Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali mushaf Al-Quran. Kita buka kembali mushaf Al-Quran. Masih di surat ke-27, surat An-Nahl, mulai ayat 41. Masih tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kelanjutan dari kisah Nabi Daud alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah kita bahas kemarin diulang sedikit supaya bisa nyambung. Jadi seluruh kekuatan yang ada pada Nabi Sulaiman itu semuanya difokuskan untuk berdakwah. Ya, kekuatan ada dari gunung, ada dari jin, ada dari manusia. Semuanya digunakan untuk berdakwah. Ketika Hudhud menginformasikan bahwa di kerajaan Sambia ada seorang ratu yang berkuasa, yang memiliki harta, memiliki singgasana yang bagus, tetapi menyumbang makanan. Kemudian Hudhud ditugasi oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat. Suratnya ajakan untuk masuk Islam, untuk beriman. Raja Balqis selama itu dibicarakan dengan pembesar-pembesar istana. Ternyata pembesar-pembesar istana itu memberikan saran bahwa kerajaan Saba'iyah itu kerajaan yang kuat, yang pintar berperang, sehingga tidak boleh menyerah. Ratu Balqis mengirim hadiah ke Nabi Sulaiman. Setelah hadiah diterima, Nabi Sulaiman merasa, loh ngapain kok kirim hadiah? Ada yang ada pada Nabi Sulaiman itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak, dan jauh lebih berlimpah. Kemudian Nabi Sulaiman mengembalikan hadiah tersebut dan ingin supaya Raja Balqis itu menjadi beriman, tidak lagi menyembah matahari. Akhirnya Nabi Sulaiman menawarkan kepada junudnya, ya, pasukannya, tentaranya. Nah, ada yang namanya Ifrit yang menawarkan akan bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Ternyata luar biasa, hebat sekali, kompeten sekali, cepat sekali. Tapi ternyata ada orang yang sangat cerdas, yang memahami Alkitab, yang nyanggupi, yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Nah, ternyata betul itu bisa terwujud. Singgasana Ratu Balqis dipindah ke
depan Nabi Sulaiman di Palestina. Setelah singgasana Ratu Balqis sampai di depannya Nabi Sulaiman berkata, nakiru laha arsyaha, nandur apa tadi, rubahlah baginya singgasananya. Ya, singgasana Ratu Balqis suruh merubah. Maka kita akan lihat apakah dia Ratu Balqis mengenalnya. Antakunu minalladzina la yahtadun, ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya. Jadi suruh merubah singgasananya, suruh merubah supaya lebih baik. Falamma ja'at ilaiha kana arsyuk, dan ketika Ratu Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, yang namanya Nabi Sulaiman, serupa ini kan singgasanamu? Nanya sama Ratu Balqis, singgasanamu katanya hebat sekali, bagus sekali. Apa seperti ini? Ya, orang akan lalu. Kemudian Ratu Balqis menjawab, seakan-akan singgasana ini seperti singgasanaku. Wa untinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi dia sudah mengenal. Kemudian wasoddaha makanat ta'budu min dunillah, dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Ya, selama ini Ratu Balqis dan Ratu rakyatnya menyembah matahari. Innaha kanat min qaumin kafirin, karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Ilalahat pulisom, dikatakan kepada Balqis, yang katakan Nabi Sulaiman, ya, masuklah ke dalam istana, masuklah ke dalam singgasana. Falamma ra'ahu hasibathu ja'an wa kasabakan sakoina. Maka tatkala dia Ratu Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dikira kolam air yang besar, lantai yang ada di istana, dan disingkapnya kedua betisnya karena dikira air, maka disingkaplah kedua betisnya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, innahu sawmun mumarradu min qawarir. Nabi Sulaiman mengatakan, sesungguhnya ini istana ini licin terbuat dari kaca.
Jadi yang kelihatan kolam seperti air itu tertutup oleh kaca. Nah, kemudian Balqis malu-malu tersipu-sipu menjawab, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi akhirnya Ratu Balqis masuk Islam. Ya, maka mengatakan waras lantu dan aku masuk Islam. Jadi Islam itu yang dianut seluruh nabi, seluruh rasul sejak nabi pertama, rasul pertama sampai terakhir itu semuanya Islam. Orangnya semuanya Muslim. Apakah kekuatan seluruh kekuatan nabi rasul itu untuk berdakwah, ngajak masuk Islam. Nah, akhirnya Ratu Balqis masuk Islam. Ya, sebetulnya para nabi, para rasul itu tugas kenabian, tugas kerasulan ya, untuk dakwahnya itu masing-masing memiliki kompetensi yang beda. Misalnya kalau Nabi Sulaiman itu kehebatannya karena mukjizat, ya bisa memerintah burung, jin, manusia, mengendalikan angin, kemudian memiliki kecerdasan hikmah yang luar biasa. Demikian pula bapaknya Nabi Daud alaihissalam itu memiliki kehebatan luar biasa yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lain. Misalnya keahlian membuat pakaian dari besi. Padahal zaman dulu kala sudah punya keahlian membuat baju dari besi, termasuk baju untuk perang. Kemudian kalau Nabi Nuh memiliki keahlian kompetensi membuat kapal, yang pertama kali membuat kapal di dunia. Itu Nabi Ibrahim memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam berdebat, dalam berargumentasi sehingga mengalahkan Raja Nebukadnezar. Tetapi karena menang, rajanya kalah, malah Ibrahim dibakar. Tapi dibakar tidak terbakar. Ini Nabi Shu'aib memiliki kompetensi keahlian di bidang peternakan pertanian. Nabi Musa memiliki keahlian ya, itu tongkatnya demikian hebatnya sebagai mukjizat. Kemudian tangannya bisa keluarkan cahaya putih berseri dan yang lain-lain, memiliki kekuatan yang sangat hebat. Nabi Yusuf memiliki keahlian di bidang keuangan, sehingga selain menjadi nabi, menjadi menteri keuangan. Nabi Muhammad sebagai saudagar, pedagang. Nabi siapa lagi? Nabi Isa
itu memiliki berbagai macam keahlian. Ya, bisa membuat burung dari tanah, bisa menyembuhkan orang yang sakit mata sejak lahir, bisa menyembuhkan orang yang sakit sopan, bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi kalau kita itu nanti mencermati kisah di dalam Al-Quran, kita betul-betul akan bisa mengetahui kehebatan keahlian masing-masing Nabi dan Rasul yang dikisahkan di dalam Al-Quran untuk dakwahnya, untuk tugas kenabian, tugas kerasulan. Masing-masing punya kehebatan. Itu ternyata juga terjadi pada umatnya Nabi Muhammad, terutama ketika masa-masa pertumbuhan perkembangan. Sahabat-sahabat Nabi, para salafus saleh, itu begitu menerima wahyu dari Rasulullah, mengikuti. Itu terus masing-masing punya spesialisasi, punya keahlian-keahlian. Misalnya Bilal bin Rabah keahliannya muadzin ada. Misalnya Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib keahliannya di bidang ilmu. Al-Farisi keahliannya di bidang strategi perang, membuat parit, ya kan? Ya. Itu Abdurrahman bin Auf, saudagar yang kaya. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq memiliki kekayaan yang mencukupi untuk fisabilillah. Bahkan banyak sahabat yang kemudian menetap di kamar-kamar sekitar kamar Nabi yang disebut dengan Ashabus Sufa atau Ahlus Sufa. Itu semua dalam rangka fisabilillah. Nah, kita nanti ketika sudah menikahkan, mestinya juga masing-masing kita harus punya kontribusi. Ya, ada yang punya waktu, ada yang punya tenaga. Lalu ada yang khusus ya, mengambil peran memelihara kendaraan Nabi. Untanya, kudanya ada. Nah, sekarang seharusnya juga ada yang menekuni ngurus kendaraan. Ya. Untuk antar jemput siapa yang mau memahami Quran, bisa pilih. Mestinya ada yang ngambil bidang. Zaman Nabi banyak yang menekuni di bidang pembangunan. Jika bangun masjid terus beruntun perluasan masjid sampai teknologi masjid hebat-hebat itu ada yang menekuni itu. Ya kalau model sekarang tentunya yang masang bis untuk persapa itu mestinya juga betul-betul itu diniatkan diberikan yang terbaik. Barangkali itu nanti balasannya di surga. Maka harus jadi prioritas. Orang kesana ini saklung dari. Ini kalau tidak dicelup dengan fisiko, hidup ini bisa bilang hidup kalau makon orang kelakon. Ya kalau makon kelakon masih hebat kan. Itu nanti ketika begitu disebut dengan Quran mestinya berubah.
masing-masing orang kan ngambil peran. Siapa yang berperan bidang ini. Itu kehebatan sahabat-sahabat dulu ketika sudah terima wahyu dari Rasulullah. Tapi memang prosesnya lama. Sebelum hijrahnya 13 tahun untuk membentuk itu. Dan kita baru memulai, tentu juga belum bisa berharap banyak. Tentu kan tidak ada arah, ada arah ke depan. Ya. Siapa yang kira-kira memang menyiapkan diri untuk fisabilillah, itu mengatur misalnya keindahan, ketertiban masjid dan sekitarnya. Nah, itu nanti dengan sendirinya akan ada dukungan dari dalam. Ya, ada spirit, ada kemauan yang kuat. Oh, saya tak ambil peran ini karena belum ada yang tangani ini. Saya dalam memakmurkan masjid rumah Allah ini, ya, misalnya masalah kebersihan. Dan orang yang menyiapkan diri untuk mengabdi kepada Allah melalui rumahnya, tentu Allah akan membalas luar biasa balasannya. Dulu ada juga yang cekakkan kesana kemari. Itu istilahnya mungkin kalau sekarang kurir ya. Tapi itu karena kurir Nabi yang menyampaikan surat ini ke sini, menyampaikan pesan ini ke sini, itu ada. Sehingga yang memang betul ada yang ahli di bidang itu. Ada yang pintar nulis surat, menjawab surat, memahami surat, membaca surat, yang diterima Nabi. Kemudian ketika Nabi mengizinkan pilih surat. Jadi zaman itu administrasi sudah mulai ditumbuhkan di desa. Sehingga yang namanya wahyu Quran itu memang setelah masing-masing memiliki dasar, ya dasar Quran yang memadai, itu mendorong masing-masing orang untuk mengambil bagian fisabilillah untuk membentuk sistem. Dan misalnya yang membidangi ini nanti ada tugas yang lain, itu sudah ada yang siap di situ. Jadi tidak ada aktivitas jamaah yang terbengkalai. Itu zaman masa pertumbuhan tidak terjadi. Ya, terjadi masa-masa berikutnya. Banyak orang yang satu bidang itu untuk kawan banyaknya, tapi ada bidang-bidang yang lain yang kurang menjadi perhatian. Jadi kurang terdistribusi secara proporsional. Itu yang menjadikan tidak segera bisa makmur, tidak bisa segera adil, tidak segera badan sejahtera bersama. Misalnya yang di bidang pengawasan, di bidang penentuan hukum keadilan, itu seringkali tidak bisa memberikan keadilan. Itu yang menyebabkan akhirnya kekayaan itu terkumpul pada sekelompok tertentu, sedangkan sebagian yang lain tidak bisa
mempunyai kesempatan tidak menikmati. Jika akan terjadi ketimpangan-ketimpangan, itu yang menyebabkan keadilan, kemakmuran tidak segera kunjung datang. Nah, ini kita belajar dari kisah Nabi Sulaiman yang diwahyukan kembali, dikisahkan kembali oleh malaikat kepada Rasulullah. Kemudian itu tertulis pada mushaf Al-Quran yang kita belajar dari situ. Demikian kisahnya Nabi Daud, demikian pula kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kisahnya Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, dan seterusnya. Jadi sebetulnya setelah kita memahami kisah masing-masing Nabi dan Rasul, syukur-syukur dilengkapi dengan kisah para sahabat yang ada pada buku Kota Kelamanan Generasi Sahabat. Itu masing-masing ambil peran bagaimana berdakwah, terutama berdakwah kepada sukunya, daerahnya. Misal ada satu dua yang sholat ketemu Rasulullah, kemudian dijelaskan mendapat wahyu, mereka kembali kepada sukunya, kembali kepada komunitasnya, kembali kepada kebersamaan dia, terus ngajak aja. Akhirnya setelah yang berjalan sekian lama, berbondong-bondong masuk Islam semua. Idza ja'a nasrullahi, itu setelah perjuangan panjang. Memang masa pertumbuhan, masa rintisan berat sekali. Ya, itu Yasir, istrinya, anaknya mengalami perjuangan luar biasa. Amr bin Yasir mengalami luar biasa berat. Bilal bin Rabah juga berat. Jadi generasi-generasi awal ini mas, ya memang berat sekali. Seringkali kalau dalam keluarga, misalnya bapak ibu punya anak 5 atau 6, biasanya anak pertama itu ikut berposo, membangun bagaimana rumah tangga bisa tumbuh kembang dengan baik. Biasanya anak yang akhir-akhir relatif sudah mapan. Nah, ini terjadi juga pada pembentukan sistem kebersamaan yang dipimpin oleh Nabi. Masih bisa lanjutkan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Allah mendidik Nabi dan para sahabat, akhirnya mendidik kita juga bagaimana belajar kepada kisah Nabi Soleh dengan kaumnya. Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka yang bernama Soleh. Soleh berdakwah mengajak sembahlah Allah, ya, ani'budullah, sembahlah Allah. Tapi tiba-tiba mereka jadi dua golongan yang bermusuhan. Kaum Samud terpecah dari dua golongan. Nah, dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disertakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi ada yang mengikuti seruan Nabi Soleh, ada yang menentangnya. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang
disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu. Jadi pembesar-pembesar kaum soleh yang tidak mengikuti Nabi Soleh itu mengatakan mereka bernasib malang disebabkan oleh Nabi Soleh dan pengikutnya dan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Nabi Soleh menjawab, nasibmu ada pada sisi Allah, bukan pada kami. Tetapi kamu kaum yang diuji. Tidak betul kalau nasibmu itu ditentukan oleh kami. Itu bukan oleh Allah. Itu menjadi ujian bagi kamu. Nah, dan ada di kota itu ya 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Ini 9 tokoh yang durhaka, yang memimpin, yang menentang Nabi Soleh. Ini mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada warisannya, kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Mereka merencanakan berbuat makar, ingin membunuh, menghabisi Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman. Allah tidak ditinggal diam. Ya, mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh. Kami Allah pun membalas makar mereka, sedang mereka tidak menyadari. Jadi Allah itu senantiasa menjadi wali orang yang beriman, menjadi pelindung, menjadi penolong. Bandur kaifakana akibatul makrihi. Coba perhatikan, itu bagaimana kesudahan akibat dari orang yang bikin makar itu. Bahwasanya Allah membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Mereka mempunyai keahlian luar biasa di bidang ukir-ukiran, batu diukir seakan-akan bisa hidup. Mereka tantang Nabi Soleh supaya bisa mengeluarkan unta dari batu. Akhirnya Allah mengaturkan ada unta betul keluar dari batu. Unta yang luar biasa hebatnya, masalahnya, manfaatnya, kok malah mereka bunuh. Kemudian Nabi Sallallahu mohon kepada Allah memastikan mereka akan dimusnahkan hari keempat dari peristiwa itu. Peristiwa dibunuhnya unta. Begitu hari keempat datang angin puting beliung selama 7 malam 8 hari, hancur semua, membuat semua jadi fasa murka. Itu akibat orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, yang punya niat jahat makar kepada orang-orang yang beriman. Fatil kabuyutuhum khawiyatan bima dzalamu. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh, hancur semua disebabkan kezaliman mereka. Sehingga pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Kita supaya mengambil pelajaran dari itu. Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu beramal. Siapa? Nabi Soleh dan orang yang beriman, orang yang Islam. Nah, memang untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi orang betul-betul menyerahkan diri pada Allah, itu tidak mudah. Ya memang ada risikonya. Tapi kalau risiko zaman sekarang itu ya sangat ringan, nggak bisa dibanding dengan risiko dibandingkan dengan masa para nabi, para rasul. Itu pertentangannya luar biasa. Nah, kalau sekarang itu paling ngerti apa? Paling-paling cuma ditraktir ke rumah makan,
terus diomongi, kamu nggak usah ikut ngaji, ya paling aja pergi. Atau paling diajak tur kemana, ditanya, apa kamu masih ikut memahami Quran? Nah, paling ringan-ringan begitu kan. Berbeda dengan zaman dulu sampai dikepung, akan dibunuh, akan dihabisi. Ya. Zaman sekarang ini ya ringan-ringan begitu. Nah, ini tadi kisah Nabi Soleh dengan kaumnya. Ini sekedar seperti eksekutif summary, ringkasan inti. Sekarang dari satu, dan besok lagi kajian biasa. Kalian semua. Kemudian dari berikutnya yang mau hadir nanti di pesantren tentang Sungai tapi akan malam di gedung. Insya Allah Senin pagi kita lanjutkan. Semoga bisa bertemu. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran. Syukur masing-masing kita sudah mulai memikirkan apa kira-kira kontribusi masing-masing kita dalam fisabilillah. Mudah-mudahan masing-masing bisa menemukan sehingga kebersamaan bisa dirasakan oleh semua dari kita. Kita di dunia merasakan manfaat dari kebersamaan, apalagi di suri alam barzakh. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.